Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi kami yang berjudul Variabel Klien, Konselor, dan Setting Konseling. Presentasikan judul yaitu pengertian klien. Nah, di sini pengertian klien merupakan suatu individu yang diberikan bantuan oleh seorang konselor untuk menghadapi berbagai macam masalah, baik itu masalah dari orang lain untuk dirinya maupun masalah dirinya sendiri. Nah, di samping itu klien datang dengan sendirinya, dia tidak ada paksaan untuk mendatangi si konselor tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Menurut Scherzer and Stone mengungkapkan bahwa keberhasilan dan kegagalan proses konseling dibuat oleh tiga hal. Yang pertama, kepribadian klien. Nah, kepribadian klien ini merupakan bentuk daripada si klien itu. Apakah si klien itu terbuka, bisa menceritakan masalahnya dengan luas, dengan kejujuran dia. Yang kedua, harapan si klien. Nah, harapan si klien ini yaitu dia bisa menyelesaikan masalah dia bisa di saat dia pergi ke ruang konseling, harapan dia keluar daripada ruangan konseling ini, dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang ketiga ada pengalaman ataupun pendidikan si klien. Nah, di sini pengalaman si klien ini sudah yang berlalu, yaitu dia bermasalah. Nah, di sini dia tidak boleh dia harap bahwa tidak ada lagi masalah yang dihadapinya. Syarat-syarat klien. Nah, syarat-syarat klien yang saya dapat ada 3. Yang pertama ada mempunyai keberanian dan kemampuan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, serta masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, syarat-syarat si klien ini tidak jauh daripada dirinya, yaitu dia harus bisa membuka pikiran, dia harus bisa mengungkapkan pikiran yang ada pada dirinya sendiri, pikiran yang ingin dia ceritakan, yaitu dia harus bisa meluapkan perasaan yang ingin diceritakan kepada si klien. Yang selanjutnya serta masalah-masalah yang dihadapinya. Tentu saja saat si klien datang ke ruangan konselor, maka dia harus bisa mengungkapkan masalah yang ada pada dirinya sendiri. Yang kedua ada keinsafan akan tanggung jawab dan menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita sebagai konselor harus bisa mencari jalan, kita harus bisa membimbing dia untuk dia sendiri yang mencari jalan keluarnya. Di sini kita konselor hanya mengarahkan. Nah, dia harus bisa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan sedikit dibantu oleh konselor yang profesional. Yang ketiga, klien harus mempunyai motivasi yang bisa membuat menjadi penjelasan masalah yang dihadapinya disadari sepenuhnya, dan pembicaraan dengan konselor. Persyaratan ini merupakan persyaratan dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang ketiga ini kan si klien harus mempunyai motivasi. Dia harus dapat motivasi dari dirinya sendiri terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah. Apabila dia tidak ada motivasi dalam dirinya, maka masalah yang dihadapinya akan sulit untuk diselesaikan. Poin selanjutnya itu ialah aneka ragam klien. Aneka ragam klien maksud di sini ialah klien yang datang kepada konselor bermacam-macam bentuknya. Di antaranya, yang pertama ialah ada klien sukarela. Klien sukarela ialah klien yang datang kepada konselor atas keinginannya sendiri untuk memperoleh informasi atau mencari pemecahan masalahnya. Nah, secara umum klien sukarela ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hadir atas kehendaknya sendiri. Dia hadir tanpa adanya paksaan dari orang lain. Yang kedua, mudah terbuka, seperti segera mengatakan permasalahan yang sedang dia hadapi kepada konselor. Poin yang ketiga, sungguh-sungguh mengikuti proses konseling tanpa adanya
hal-hal yang di luar dari permasalahan itu diceritakan. Yang selanjutnya, berusaha mengemukakan sesuatu dengan jelas. Dia berusaha mengemukakan permasalahan yang dia hadapi itu dengan jelas, tanpa berbelit-belit permasalahan, tanpa menjelaskan permasalahan yang berbelit-belit. Dia langsung ke inti permasalahannya apa. Selanjutnya, sikap bersahabat mengharapkan bantuan kepada konselor. Selanjutnya, bersedia mengungkap rahasia walaupun rahasia yang diungkapkan itu terasa menyakitkan bagi dirinya. Nah, di sini pun konselor ketika si klien menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh si peserta didik tersebut, si konselor dia akan bersungguh-sungguh mendengarkan apa yang diucapkan oleh kliennya. Poin selanjutnya, poin kedua ialah klien terpaksa. Nah, klien terpaksa artinya klien yang datang kepada konselor bukan karena keinginannya sendiri, tapi atas dorongan orang lain. Kalian terpaksa memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bersifat tertutup. Ketika dia datang kepada konselor tanpa kehendaknya sendiri, dia tidak akan menceritakan permasalahan yang sedang dia alami. Dia menganggap permasalahan itu bisa diselesaikan sendiri. Yang kedua, enggan berbicara. Dia ketika datang kepada konselor, dia hanya duduk tanpa menghiraukan apa yang si konselor itu berbicara kepada dia. Nah, selanjutnya adalah kurang bersahabat. Nah, lain dengan klien sukarela, dia bersahabat dengan konselor ketika datang. Dia bersahabat sini maksudnya ialah dia menganggap konselor itu teman curhat dia supaya permasalahan dia bisa diselesaikan. Namun berbeda hal dengan si klien tertutup ini. Dan selanjutnya adalah menolak secara halus bantuan konselor. Nah, maksudnya di sini ialah dia menganggap bantuan yang diberikan konselor itu tidak ada gunanya bagi dia. Dia beranggapan bahwa permasalahan dia bisa diselesaikan sendiri. Jadi strategi yang dapat digunakan untuk menghadapi klien yang seperti ini ialah konselor mencoba menjelaskan dengan bijak apa yang dimaksud dengan proses konseling yang akan dilakukan. Nah, tujuan si konselor menjelaskan proses ini ialah agar si klien mau terbuka menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi. Poin selanjutnya adalah klien enggan. Nah, klien enggan ini merupakan bentuk klien yang enggan adalah klien yang banyak berbicara, namun yang dibicarakan itu bukan pada inti permasalahan yang dia hadapi saat itu. Nah, jadi upaya yang dilakukan untuk menghadapi klien yang semacam ini itu ialah yang pertama, menyadarkan akan kekeliruannya. Itu ialah menyadarkan tentang dia datang ke sini untuk apa, tujuan datang ke sini untuk apa, seperti itu. Yang kedua, memberikan kesempatan agar dia dibimbing orang lain atau mencari kawan bicara yang lain. Maksudnya sini ialah si klien yang enggan datang kepada si konselor ini, dia kan pasti berbicara pembicaraan yang di luar dari permasalahan dia. Nah, jadi si konselor ini memberikan dia kawan bicara yang sesuai dengan pembicaraan yang dia bicarakan. Nah, ketika dia sudah selesai dengan pembicaraan dia dengan kawan itu, dia bisa datang lagi kepada konselor untuk agar si konselor ini bisa membantu selesaikan permasalahan yang konselor adalah suatu bidang keahlian atau pekerjaan atau profesi yang dimiliki seseorang dengan menempuh pendidikan S1 bimbingan konseling dan tambahan pendidikan 1 tahun profesi untuk mengambil profesi konselor. Nah, melihat beberapa peran konselor yang sangat kompleks, saya akan menjelaskan 4 peran konselor di dalam sekolah. Yang pertama, peran konselor sebagai praktek di dalam sekolah. Jadi, konselor itu dikatakan sebagai praktisi, seperti itu. Bagaimana dikatakan seorang praktisi? Berarti konselor ini betul-betul mengimplementasikan keilmuan yang telah dimilikinya untuk mengentaskan masalah siswa terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan siswa tersebut. Nah, terkait di luar itu, konselor juga menangani permasalahan yang bersifat positif seperti pengembangan dan penanaman potensi siswa terkait dengan minat, bakat, dan skill. Peran yang kedua yaitu sebagai administrator sekolah. Jadi konselor di sini berfungsi sebagai administrator, dikatakan demikian karena konselor ini juga dapat ikut andil dalam kegiatan administrator sekolah seperti penerimaan siswa baru, pelaksanaan tes bagi siswa,
penanggung jawab bagi pengembangan kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lainnya. Jadi guru BK itu atau konselor diharapkan aktif di dalam kegiatan administrasi sekolah, tapi tetap mengikuti kode etik yang ada pada konselor, seperti itu. Jadi yang ketiga itu adalah peran konselor sebagai general. Dikatakan general berarti bersifat luas atau sangat luas. Jadi konselor itu diharapkan ikut aktif dan andil di dalam semua kegiatan sekolah. Jadi tidak hanya dalam kegiatan konseling saja. Misalkan ada kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk memajukan sekolah, jadi konselor juga ikut andil dalam kegiatan tersebut. Tidak hanya monoton menangani kegiatan konseling saja. Yang fungsi yang terakhir itu berperan sebagai fasilitator. Jadi konselor ini dikatakan fasilitator, dia harus menjadi wadah bagi siswa saat siswa berada dalam masalah, saat sekolah membutuhkan teknik-teknik pengembangan dari seorang konselor. Oleh sebab itu, konselor itu harus menjadi wadah bagi siswa untuk mengentaskan masalah, bagi siswa untuk mengembangkan potensi terkait dengan minat, bakat, dan skill dan ditanamkan kepada siswa tersebut. Dan dikatakan sebagai fasilitator berarti konselor itu tidak hanya untuk fasilitator bagi siswa, tapi juga sekolah pada umumnya. Dan komunikasi antar teman sejawat juga merupakan fasilitator yang tepat bagi guru BK untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dengan efektif dan efisien sesuai dengan program yang ingin dicapai. Demikian. Konselor sebagai agen pembaharuan. Kenapa konselor disebut sebagai agen pembaharuan? Karena konselor ahli dalam bidang belajar, sehingga ia mampu mengkomunikasikan ilmunya kepada orang lain, dan dia juga memahami perubahan-perubahan sosial, baik itu perubahan sosial di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ia juga mampu menjadi inovator di tempat ia bekerja. Yang keenam, konselor sebagai spesialis dalam psikologis. Nah, konselor dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pengembangan kurikulum, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan psikologis. Konselor juga dapat membantu para aktivis dalam mengembangkan spontanitas siswa, sikap terbuka, dan pengembangan emosional. Yang ketujuh, konselor sebagai ahli perilaku terapan. Nah, kenapa dikatakan konselor sebagai ahli perilaku terapan? Tugas konselor adalah menerapkan teori dan hasil-hasil riset, sehingga dapat membantu siswa dan lembaganya dalam mencapai suatu tujuan. Nah, konselor di sini juga dapat memanfaatkan dan memformulasikan behavioristik dalam hubungannya dengan klien. Yang terakhir adalah konselor sebagai manajer. Kenapa konselor disebut sebagai manajer? Karena konselor dapat menjadi konsultan para guru dalam mengelola berkas, sehingga di sini dia dituntut harus memiliki keahlian dalam perencanaan program, penilaian kebutuhan, strategi evaluasi program, penetapan tujuan, pembiayaan, dan pembuatan keputusan. Setting konseling, yaitu C. Setting konseling. Sebagaimana diketahui bahwa sekolah merupakan setting utama untuk perkembangan profesi konseling, namun dalam 20 tahun terakhir di kalangan masyarakat peranan konselor mulai bangkit. Setting yang paling dinamis bagi profesi konseling adalah konseling pada masyarakat. 1. Konseling di masyarakat. Munculnya konseling ini disebabkan oleh perkembangan suatu pendidikan terhadap desain program layanan disebut psikologi masyarakat. Awalnya dimulai sejak tahun 1960-an dengan adanya laporan tentang kesehatan mental masyarakat dan legislasi untuk pendanaan bagi pusat kesehatan mental untuk masyarakat. Gerakan kesehatan mental masyarakat berbeda dari pemikiran tentang pemberian layanan kesehatan masyarakat. Pendekatan psikologi masyarakat dikatakan sebagai inovatif dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, pendekatan ini cenderung mengurangi perhatian terhadap model intrapsikik yang diambil dari psikologi abnormal dan cenderung memandang disfungsi psikologi sebagai sesuatu yang muncul dari respon yang dilakukan seseorang terhadap persoalan dasar dalam kehidupan. Yang ke B, psikologi masyarakat bukan hanya untuk menangani individu dalam masyarakat, tetapi juga persoalan sosial yang sering menimbulkan permasalahan individu. Yang ke C, pendekatannya mempunyai perhatian terhadap pencegahan. Konselor telah bergerak dalam bermacam agen masyarakat, ternyata konseling cocok untuk program masyarakat. Keterampilan konselor dalam konseling pendidikan dan vokasional.
telah memberikan kompetensi khusus yang tidak dimiliki oleh profesional lain di masyarakat. Yang kedua, konseling di sekolah, yaitu bimbingan konseling di Amerika merupakan inovasi pendidikan yang khas. Dalam banyak hal, keyakinan dasar dari konseling adalah hubungan dengan doktrin tentang penempatan perbedaan individual sebagai pusat perencanaan program pendidikan. Namun, konseling di sekolah juga memiliki tantangan untuk mendapatkan tempat yang unik dihargai dalam organisasi sekolah. Yang ketiga, konseling di perguruan tinggi. Konseling di perguruan tinggi merupakan layanan tambahan yang diorganisir di luar administrasi akademik. Model organisasi di perguruan tinggi telah membuat konseling berada di luar pengajaran dan kehidupan akademik. Konsep konselingnya merupakan model klinis yang memberikan pelayanan pada orang yang datang berupa layanan konseling dan psikoterapi. Namun programnya berusaha berkolaborasi dengan pihak-pihak lain di kampus dengan maksud meningkatkan kualitas kampus. Kegiatan layanan konseling di kampus dewasa ini paling berpengaruh. Keempat yaitu konseling rehabilitasi. Konseling rehabilitasi sini yaitu membantu pasien dalam memiliki kecacatan fisik. Jadi di sini para konselor harus mampu bekerja sama dengan tim dokter dan tim para ahli lainnya. Dan yang kelima yaitu konseling dalam perawat kesehatan. Perkembangan baru dari profesional konseling adalah pemanfaatan konselor di dalam perawat kesehatan. Yang pertama yaitu sakit yang diderita akan menimbulkan stres dan mempengaruhi sifat emosional. Dan yang ketiga yaitu konseling dalam praktek privat. Walaupun praktek privat merupakan lahan yang relatif baru bagi profesi konseling, namun jumlah konselor yang bergerak dalam bidang ini semakin banyak. Layanan yang diberikan kepada kelompok, lembaga, dan lain sebagainya.